Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lisna SPD, guru PPKN di SMA Negeri 12 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Negeri Manado Angkatan 3 tahun 2023 dengan NIM 239064477. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk pemenuhan uji kinerja saya di SMA Negeri 12 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 10 SMA Negeri 12 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan materi pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semua. Ya, sudah siap untuk kita melakukan proses pembelajaran? Oke, sebelumnya silakan lihat dulu keadaan kelasnya sudah bersih atau belum. Kalau belum bersih,
beberapa kelompok. Di situ peserta didik akan bekerja sama saling bergotong royong mencari tahu sumber masalah serta solusi yang akan dipecahkan nantinya. Oke? Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dari capaian pembelajaran ini, Ibu menurunkan dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi tujuan pembelajaran ini apa saja yang akan kita bahas pada materi kita hari ini, ya? Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan kasus pelanggaran HAM. Contoh kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM. Jadi inilah tujuan yang akan kita capai hari ini, yang akan kita selesaikan pada hari ini. Dipahami anak-anak? Kegiatan pembelajaran. Apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Ya, jadi tadi Ibu sudah jelaskan bahwa model pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini adalah model pembelajaran problem based learning. Artinya siswa akan, peserta didik akan diberi masalah oleh ibu guru yang berupa video, dan nantinya peserta didik akan mencari tahu sumber permasalahannya apa saja, dan kemudian peserta didik akan menyelesaikan solusi dari permasalahan tersebut bagaimana. Oke, sesuai dengan model pembelajaran problem based learning ini, ada 5 sintaks yang akan kita jalankan. Ada 5 langkah-langkah. Langkah yang pertama itu mengorientasikan siswa pada masalah. Sebelumnya Ibu akan membagikan dulu mengorientasikan siswa pada masalah. Ini guru akan memberikan masalah kepada peserta didik, mengenalkan masalah. Yang pertama, guru memutar video mengenai pelanggaran hak Indonesia melalui link catatan hitam pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Kemudian peserta didik mengamati tayangan video dan memperhatikan penjelasan singkat guru mengenai materi konsep pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru mengenai materi konsep pelanggaran HAM. Pertanyaannya yang pertama, pelanggaran hak apa saja yang terjadi dalam video tersebut? Mengapa perbuatan tersebut dianggap melanggar hak? Kemudian bagaimana solusi supaya pelanggaran hak itu tidak terjadi lagi? Oke, kita mulai dari video. Bentar ya. Silakan disimak, kalau perlu dicatat. Ada pelanggaran hak apa saja yang terjadi di dalam video ini? Sejak menjelang era reformasi, sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98 hingga penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa, kasusnya masih. Tadi penembakan Trisakti 98. 4 mahasiswa Trisakti meninggal akibat tembakan peluru tajam, ratusan terluka. Pelanggaran HAM berat ini ya. Sudah? Yang mana sudah disimak tadi video yang telah Ibu putarkan tentang catatan hitam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara kita, Indonesia. Sudah diamati? Sudah dipahami apa isi video tersebut? Sudah. Lalu lanjut yang kedua, sudah diamati ya yang ketiga. Kita akan melakukan tanya jawab ya tentang materi. Tentang yang tadi dulu, kemudian Ibu akan memberikan materinya setelah kita menjawab. Dari video tadi, pelanggaran hak apa saja yang terjadi dalam video tersebut?
ini sudah telah. Oke, kasih aplaus dulu buat. Oke, untuk langkah pertama kita sudah selesaikan. Kemudian kita lanjut di langkah yang kedua, mengorganisasikan kerja peserta didik. Masih ingat tanggal kelompok yang kemarin? Masih. Oke, silakan duduk berdasarkan anggota kelompok kalian masing-masing. Oke, akan membagikan NKPD ini. Ibu sudah membagi
Saya Muhammad Alam Ali sebagai pembaca materi. Saya Agustin sebagai pemateri. Saya Binani sebagai pemateri. Baik, tanpa berlama-lama kami akan mulai dari soal yang pertama. Dari kejadian literasi yang telah kalian lakukan, jelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Untuk soal yang pertama akan dijelaskan, akan dijawab oleh rekan saya Muhammad Alam Ali. Saya persilakan. Pelanggaran hak adalah tindakan atau kejadian yang melanggar hak asasi manusia seseorang. Ini bisa mencakupi berbagai hal seperti hak hidup, melanggar hak seseorang untuk hidup dan bebas dari ancaman atau kematian. Yang kedua, hak kebebasan, termasuk hak berbicara, berkumpul, beragama, dan berpendapat. Yang ketiga, hak berperilaku yang adil di hadapan hukum. Melanggar hak seseorang untuk mendapatkan perilakuan yang setara dan adil di pengadilan. Saya akan memberikan kepada. Baik, untuk soal yang kedua, dari pengamatan yang telah kalian lakukan dari link video di atas, ada berapa pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus tersebut? Sebutkan pelanggaran HAM tersebut yang akan dijawab oleh rekan saya, Ria Agustin. Saya persilahkan. Dari pengamatan yang kami telah ambil, Marsina seorang aktivitas guru yang tragis dibunuh pada masa Orde. Orde mengalami pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang sangat serius. Beberapa hak yang dilanggar dalam kasus pembunuhan Marsina. Pertama, hak hidup. Marsina kehilangan nyawanya secara tragis, melanggar hak dasar setiap manusia untuk hidup. Yang kedua, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Marsina mengalami penyiksaan dan perlakuan keji sebelum akhirnya dibunuh. Yang ketiga, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya itu adalah, menurut kalian kasus ini apakah merupakan salah satu pelanggaran HAM? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu menurut Anda kasus bullying apakah yang merupakan salah satu pelanggaran HAM? Kasus bullying dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau HAM karena melibatkan perlakuan yang tidak adil, merendahkan, dan berpotensi merugikan hak individu untuk hidup tanpa diskriminasi dan kekerasan. Apa yang diterima? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah diberi minyak di tugas kelompoknya masing-masing. Ya, tadi pertanyaannya tentang kuliah. Apakah bully itu termasuk kasus pelanggaran hak asasi manusia? Jelas ya. Oke, dari hasil diskusi kelompok kalian tadi masing-masing, apa kesimpulan yang kalian dapatkan? Apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan deh. Syarina. Kesimpulannya nak. Ya, silakan berdiri. Baik, untuk kesimpulan dari saya itu yang pertama untuk hak manusia. Faktanya itu yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Ini termasuk dalam hak asasi hidup. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Dia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin yang termasuk dalam hak sejahtera. Oke, silakan kasih aplaus. Oke, tadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi dijelaskan oleh Syahrina, ada 3 hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, dan hak dasar ini dibawa oleh manusia, dimiliki oleh manusia sejak manusia lahir. Hak apa saja? Hak hidup, hak
pembelajaran hari ini? Nah, Betul? betul.